Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi terkait dengan media manipulatif bangun siang, bangun ruang, sisi datar, dan lekuk. Saya Wahyu Agung Sekian Ramadan. Saya Rudian Syahsur Bayu. Saya Muhammad Faiz Nailun Niam. Saya Muhammad Nurhalik. Saya Saiful Islam. Saya Rohikin Mahtum. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kubus. Mungkin kita sudah pelajari dari SD, SMP, dan bahkan sampai kita SMA dan kuliah, kita mengenal apa itu kubus. Jadi kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang disebut dengan bujuk sangkar. Jadi kenapa disebut dengan bujuk sangkar? Karena memiliki sisi yang sama, antara atas, bawah, samping ini memiliki ukuran yang sama. Ini adalah disebut dengan kubus. Sebelum kita beranjak kepada ciri-ciri kubus, ini adalah jaring-jaring satu kubus. Jadi ketika kita menggambar satu kubus, ingin membuat kubus, maka kita membuat jaring-jaring seperti ini terlebih dahulu. Akhirnya ini akan terbentuk seperti ini. Nah, salah ciri-ciri dari satu kubus adalah yang pertama, memiliki 6 sisi yang sama luas. Mana yang disebut dengan sisi ini? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi sama, ukurannya sama, memiliki 6 sisi yang sama luas. Ciri yang kedua adalah memiliki sisi persegi. Jadi bukan persegi panjang. Kalau kubus adalah memiliki sisi yang persegi, bukan persegi panjang, karena sisinya ukurannya sama. Jika di bawah adalah 20, maka di samping 20, di atas juga 20. Jadi sama. Yang ciri-ciri yang ketiga adalah memiliki 12 rusuk. Jadi ada 12 rusuk dari suatu kubus. Gimana cara mencari satu kubus? Ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi memiliki 12 rusuk. Itu adalah ciri yang ketiga dari suatu kubus. Ciri yang selanjutnya adalah memiliki 6 titik sudut. Jadi kubus itu memiliki 8 titik sudut. Gimana cara mencarinya? Biasanya kita dengan A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ini adalah 8 sudut dari satu kubus. Ini sering kita sudah pelajari mungkin dari SD sampai SLTA. Terus yang selanjutnya adalah memiliki 12 sisi diagonal yang sama luas. Sisi diagonal seperti apa? Yaitu tadi kita pelajari adalah memiliki, kan kubus tadi disebutkan memiliki luas yang sama, yaitu 6. Untuk mencari sisi 12 dari sisi diagonal gimana? Yaitu dengan seperti ini. Ini kita seling. Jadi 1, 2. Ketika kita kan ada 6. Ketika ini jadikan 2, maka 6 kali 2 adalah 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi ketika mencari diagonal adalah kita selingkan. Itu adalah ciri dari suatu kubus pada ciri-ciri yang nomor 5. Yang ciri ke nomor 6 adalah memiliki diagonal ruang. Jadi memiliki 4 diagonal ruang. Tadi yang pertama adalah sisi diagonal, yaitu ada 12. Sekarang yang terakhir adalah memiliki ruang yang memiliki sisi ruang. Gimana cara mencari sisi ruang? Tadi kita disebutkan adalah ada 8 sudut. Antara sudut ini, bagaimana untuk mencari ruang? Apabila sudut A di sini tembus kepada sudut H di belakang, dalam artian seperti ini, maka itu disebut dengan 1. Jadi ini seperti ini, tembus di belakang. Antara A dan H di belakang ini miring seperti ini, disebut dengan ruang. Jadi titik sudut yang tadi kita jadikan ruang untuk mencari suatu ruang dari suatu kubus. Untuk mencari suatu kubus atau luas dan volume dari kubus, kita di sini memiliki satu rumus. Gimana caranya untuk mencari luas? Ini 6 kali S kuadrat. Jadi 6 sisi ini dikalikan dengan S kuadrat. Itu adalah untuk rumus dari suatu luas. Untuk mencari suatu volume adalah, atau V, itu dengan sisi kali sisi
kali sisi, atau dengan cara lain F S apa 3 ya. Jadi untuk mencari suatu volume. Paham ya? Paham, Pak Guru, paham. Ya, sekian dari saya. Ada yang bertanyakan? Dan ditanyakan dari murid-murid sekalian? Tidak ada, mengerti. Ngerti. Ya sudah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan terkait dengan bangun ruang datar, yaitu balok. Ada yang tahu balok itu apa? Tahu. Apa? Kayu. Wah, bukan. Di sini balok itu ya bisa dikatakan sebagai kayu, ya balok kayu. Tapi di sini menurut Bapak itu balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Jadi balok ini tuh terbentuk dari 3 persegi panjang atau persegi. Jadi kayak ini kan persegi panjang. Ada 3, ada yang ukuran yang segini, segini, dan segini. Seperti itu. Paham? Paham. Nah, balok ini juga memiliki tidak satu pasang berukuran yang berbeda. Jadi ukurannya itu berbeda-beda. Jadi ada yang ukurannya segini juga, ada yang segini dan segini kayak gitu. Paham kan ya? Paham. Nah, adik-adik sekalian, balok ini memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Ada yang sudah tahu sisinya bagian mana aja? Pak Guru, Yang ya, monggo Ruikim. izin ke belakang. Jangan dulu ya karena masih pembelajaran ya. Sebentar dulu. Sampai lagi. Ya, sebentar. Jadi, balok ini memiliki 6 sisi. Sisinya bagian yang atas, bagian sini, ini, dan ini. Totalnya ada 6 sisi. Kemudian yang kedua itu ada 12 rusuk. Rusuknya itu bagian yang pojok ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian yang ketiga ada 8 titik sudut. Sudutnya bagian mana aja? Sudutnya bisa kita terapkan dengan ABCD, E, F, G, H. Jadi sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Kayak seperti itu. Paham? Paham. Baik. Baik adik-adik, selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu diagonal sisi. Balok ini memiliki 12 diagonal sisi. Sudah tahu diagonalnya mana aja? Belum tahu Pak Guru. Oh, belum tahu ya? Ya, sudah. Bapak akan jelaskan. Diagonal sisi balok ini ada 12. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, balok ini memiliki 12 diagonal sisi. Kemudian berikutnya yaitu diagonal ruangnya. Nah, balok ini memiliki diagonal ruang. Nah, diagonal ruangnya itu ada 4. Dari sisi yang bagian sini, tembus bagian sisi sini. Dan sebaliknya, bagian sisi sini tembus juga bagian sini. Dan sebaliknya juga dari bagian ke depan ini sampai ke belakang. Yang belakang juga dari belakang sampai ke depan, kayak gitu. Paham kan ya? Paham. Nah, bagaimana cara kita mencari luas permukaan dan volume? Di sini kita dapat mencari luas permukaan dengan rumus 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Paham kan? Gimana? Paham Roy Kim? Paham Pak. Iya, paham. Ulangi. Kamu diulangi lagi. Ya, luas permukaan ini bisa menggunakan rumus 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita mencari volume? Kita menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Gampang kan? Oh, gampang. Oh, Nah. berarti lebih mudah mencari luas volume ya Pak Guru. Ya, sama saja asalkan kita tahu bagaimana cara kita menerapkan rumusnya. Seperti itu ya Mas Roy Kim. Siap Pak Guru. Baik adik-adik, sudah tahu jaring-jaringnya dari balok? Belum tahu kan? Belum Pak. Nah, balok ini jika kita potong-potong atau membentuk suatu persegi yang kecil-kecil akan terbentuk suatu jaring-jaring yang seperti ini. Nah, ini salah satu contoh bentuk jaring-jaring dari bangun ruang balok. Jika kita satukan akan membentuk suatu bangun ruang yaitu balok. Nih, contohkan Bapak ya, Bapak akan contohkan. Nah, akan menjadi suatu bangun ruang balok seperti itu. Paham kan? Paham Pak. Nah, perlu diketahui bahwa jaring-jaring balok ini bisa kita menggunakan metode yang lain. Bisa bagian yang ini ada di sebelah sini, bagian ini di sebelah sini, atau bagian sebelah sini. Yang penting dapat membuat suatu bangun ruang yaitu balok seperti itu. Paham? Balok bukannya kalau di rumah makanan Pak. itu kue balok Mas Roy Kim. Mas Roy Kim lapar. Iya
Oh, ya sudah. Jadi jaring-jaring, salah satu jaring-jaring yang berbentuk balok itu yang seperti ini. Ya, Pak. Baik, adik-adik, itu saja yang Bapak bisa sampaikan terkait dengan bangun ruang datar balok itu. Sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Yang tadi, Pak. Yang mana? Izin ke belakang. Oh, kamar mandi. Iya, Pak. Ya, monggo Mas Rikim kamar mandi. Ya. Untuk itu saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua anak-anak. Alhamdulillah. Di sini Bapak kebagian untuk menjelaskan tentang bangun limas segitiga. Atau kalau semisal ini sisi-sisinya sama panjang, misalkan panjang sini, panjangnya sama, sini-sini semuanya sama, itu disebut dengan bidang 4. Jadi itu syarat. Kalau semisal kalian ketemu soal seperti itu, ini disebut juga dengan nama bidang 4. Tetapi di sini saya menyebutnya limas segitiga. Kenapa limas? Karena dia mengerucut ke atas. Pengertian dari limas, dia adalah sebuah bangun ruang yang mengerucut ke atas dan dia punya alas yang berbentuk segi N. N-nya itu berapa saja, bisa dengan dimulai dari segi 3, segi 4, dan sampai segi poligon yang lain. Segi banyak gitu. Jadi di sini sudah jelas bahwa ini segitiga. Jumlah titik sudutnya ada berapa? Ada yang sudah tahu? Yang namanya titik sudut ini yang kerucut-kerucut di sini. Ada berapa? Ada 4. Oke, benar Rohikim. Terus di sini sisinya ada berapa? Ada 5. Ada Sisi yang di luar nih ada 4 juga ya. Karena di sini segitiganya pasti ada 3 buah sisi dan di bawahnya juga alasnya juga ada 1 sisi. Jadi totalnya ada 4. Selanjutnya di sini ada rusuknya. Rusuk itu yang menghubungkan titik sudut ke yang lainnya. Ada berapa? Ada berapa, Rudi? Bukannya rusuk. Oh, ada berapa rusukmu? Oh, itu pengertian rusuk yang lain. Rusuk Ada 6. jodohmu rusuk ya. Tulang rusuk ya. Tulang rusuk saya 4 dada ya, Guru. Wah, butuh 4 orang istri berarti. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Jadi tadi kita sampai di rusuk. Sekarang saya akan menampilkan jaring-jaring limas segi N yang kebetulan segitiga seperti ini. Tadi sudah ketahuan bahwa kita alasnya harus berbentuk segitiga. Sudah jelas yang di bawah. Terus yang di pinggir-pinggirnya ini kebetulan saya ambilnya itu bidang 4. Kenapa? Karena panjang sisi-sisinya itu sama. Nama lainnya itu limas segitiga atau bidang 4 karena semua panjangnya sama. Jadi kalau kita bentuk seperti ini nanti. Atau contoh nyatanya seperti ini. Untuk ke piramid masih kurang lebih besar ya. Ini contoh lebih kecilnya ya. Biasa digunakan untuk Rubik. Kalau sampean punya Rubik segitiga ada contohnya. Miniatur piramid, Pak. Miniatur. Ya, miniatur piramid. Saya masih belum sampai ke sana, Rubik. Ada yang punya contoh lain mungkin selain, kalau saya kan cube dari Rubik gitu. Menara. Oh ya, benar. Dia lebih kerucut ke atas ya, benar loh Kim. Ada lagi? Gunung. Oh, gunung. Oh ya, dia menjulang tinggi seperti gunung. Boleh. Imajinasinya main ya. Selanjutnya kita ke volumenya. Sudah jelas volumenya itu dari segi bangun ruang. Volume itu dapat diambil dari luas alas kali tingginya. Yang di sini luas alasnya pastinya sudah jelas segitiga. Berarti setengah kali alas kali tinggi untuk segitiga. Terus kali tingginya, tinggi apa? Tinggi dari limas segitiganya yang sini. Dari titik sini ke titik tengahnya yang di sini, alasnya. Nah, ini namanya tingginya ya. Ini ada yang disebut juga elemen dari limas segi N ini. Sisi tegak. Kalau sisi tegak dari titik sini ke pinggirnya sini. Ini namanya sisi tegaknya. Di sini ke sini juga sisi tegak. Sisi sini titik sini ke sini juga sisi tegak. Ada yang namanya bidang tegak. Kalau bidang tegak itu dari titik sini ke titik tengah. Artinya apa? Tinggi. Artinya tinggi. Oh, benar Rohiki. Tinggi dari segitiga pinggir-pinggirnya ini. Jadi, kalau tadi kita sudah menghitung bahwa ini adalah volumenya itu luas alas kali tinggi.
terdiri dari segitiga dan tingginya dari ini sudah jelas. Terus kalau untuk mencari luas permukaannya, tinggal menghitung permukaan seluruhannya. Karena ini adalah semuanya ukurannya sama, tinggal sisinya ada berapa? Ada 4 dikalikan luas tiap segitiganya. Tetapi karena kalau kita masih belum yakin, ini cara mencari luas permukaannya, luas alasnya, luas alas kan yang di bawah, terus dijumlahkan dengan luas segitiga pinggir-pinggirnya. Jadi totalnya nanti luas permukaan seluruhnya. Caranya itu menghitung luasnya, kalian harus menghitung bidang tegaknya, bukan sisi tegak. Jadi kalau di soal yang dipakai itu untuk menghitung luas yang di sini, luas di sini adalah bidang tegaknya. Baik, rumus volume 5 segitiga tadi adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi kalau untuk mencari volumenya, kita harus mengalihkan 1/3 dulu kali luas alasnya, karena di sini segitiga, bentuknya berarti luasnya berbentuk segitiga, tingginya tinggi limasnya. Demikian presentasi untuk 5 segitiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang limas segi 4. Limas segi 4 itu merupakan sekian banyak dari salah satu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi dengan alas dengan ciri tertentu, yaitu alas yang berbentuk segi 4 dan sisi tegaknya itu membentuk segitiga. Limas ini itu bangunnya seperti ini, seperti ini. Jadi limas itu mempunyai 5 sisi alas dan sisi selimut, sisi yang menyelimuti ini, yaitu 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Limas ini ada berapa rusuk? Berapa rusuk anak-anak? 8. 5 segi 4 itu ya, 5 segi 4 itu mempunyai 8 rusuk. 8 rusuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ini mempunyai 8 rusuk. Untuk jaring-jaring limas, jaring-jaring limas itu berbentuk seperti ini. Ya, bentuknya seperti jerapah, berbentuk seperti jerapah. Nah, iya. Nah, jadi untuk membuat suatu limas, kita pertama harus membuat jaring-jaring dulu. Itu seperti ini jaring-jaring. Salah satunya seperti ini. Itu juga bisa dimodifikasi sendiri, dibentuk yang lain ya juga bisa. Jadi ini nanti mengikuti garis lipatannya. Jadi akan menjadi sebuah limas. Selanjutnya adalah untuk mencari volume dari sebuah limas. Jadi kalau limas segi 4 itu untuk mencari volumenya itu adalah 1/3 luas alas dikalikan dengan tinggi dari limas. Karena luas alasnya limas segi 4 ini itu berbentuk persegi, jadi yang pertama yang kita hitung adalah luas dari persegi. Luas dari persegi alasnya kita hitung, terus dikalikan dengan tinggi. Kalau tinggi itu tinggi dari ujung sini sampai ke bawah, titik pusatnya di sini. Bisa diukur dengan penggaris misalnya. Ditaruh di tempat yang datar, terus kita ukur tingginya seperti itu. Misalnya ini tingginya itu 23 cm. Jadi luas alas ya persegi dikalikan dengan 3, dikalikan dengan tinggi, terus dikalikan sepertiga. Itu untuk volumenya. Terus untuk mencari luas permukaan ya, luas permukaan dari 5 segi 4 itu rumusnya luas alas
ditambah dengan luas selimut. Luas alas itu segi 4 luasnya dicari. Terus luas selimut itu 4 kali segitiga. Jadi 4 kali segitiga. Seperti biasa ya, rumus untuk mencari rumus luas segitiga itu sama saja seperti rumus biasanya. Bangun datar, Pak. Iya, sama seperti untuk mencari luas segitiga di bangun datar. Mungkin hanya itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Bang. Senang ya sekolah di luar ya, di alam ini ya. Baik, kita mulai. Pak Guru di sini akan menjelaskan bangun ruang prisma segitiga. Prisma segitiga adalah bangun ruang 3 dimensi yang terdiri dari alas, penutup, dan selimut atau bagian sisi, di mana alas dan penutupnya berbentuk segitiga. Ini ya segitiga ya. Untuk sifat-sifatnya, sifat prisma segitiga yaitu alas dan penutupnya itu kongruen atau sama. Ini kan sama ya. Paham kan? Paham. Kemudian yang kedua, sisi sampingnya memiliki bentuk persegi panjang. Ini kan berbentuk persegi panjang sisi sampingnya ya. Ya Pak. Terus mempunyai rusuk yang tegak. Ini rusuk-rusuknya. Rusuk-rusuknya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian titik sudutnya ada berapa? 6 ya, betul ya. Kemudian untuk mencari luasnya yaitu setengah kali luas segitiga kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Lalu dikali tinggi prismanya. Kemudian untuk volumenya yaitu setengah kali alas kali tinggi prisma. Paham? Paham Pak. Mau tahu jaring-jaringnya? Mau Pak. Mana? Jaring-jaringnya seperti ini. Ada yang persegi, bisa juga persegi panjang, tidak apa-apa. Ini kebetulan persegi ya. Ini lalu kalau dilipat jadi prisma persegi, prisma segitiga. Cukup mengerti ya? Mengerti Pak. Oh ya, baik. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Pak Guru akan mengajak kalian bermain, istilahnya lah bermain. Di sini Pak Guru akan menjelaskan suatu hal yang biasa dibuat permainan oleh kalian semua. Apa itu? Bola. Siapa yang suka main bola di sini? Saya Pak. Oh, pada banyak yang suka main bola ini ya. Iya Pak. Ada yang tahu pertama kali bola itu dimainkan kapan? Ayo, ada yang tahu? Yang tahu pulang duluan. 2021 Pak. Salah. 2008 Pak. Salah. Bola itu pertama kali dimainkan dulu pada abad 2 dan 3 sebelum Masehi. Oleh di mana ya tempatnya, di Tiongkok kalau tidak salah, di Tiongkok dulu. Itu asal usulnya sepak bola. Nah, di sini
Pak Guru akan menjelaskan tentang bola. Nah, bolanya di sini. Bola ini ya. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang bola, bukan sepak bolanya. Nah, bola ini adalah bangun ruang sisi lengkung yang terbentuk dari lingkaran yang tak berhingga. Lingkaran yang tak berhingga yang berkumpul pada satu titik dan satu apa? Satu sisi. Sama, satu titik, satu sisi, satu jari-jari lah. Nah, satu jari-jari. Ini satu titik, satu jari-jari. Baru akan terbentuk lingkaran. Ada yang tahu jari-jari lingkaran? Saya Pak. Coba Pak. Ya, gimana jari-jari lingkaran? Jari-jari. Ada yang tahu? Diameter lah. Jari-jari. Bukan jari, tapi jari-jari. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang jari-jari lingkaran. Kalau anggaplah ini tinggi ya. Nah, keseluruhan di sini tingginya 20 cm. Nah, itu namanya diameter. Diameter lingkaran dari titik paling sini, paling belakang sampai paling depan itu 20 meter. Itu namanya diameter. Nah, sedangkan jari-jari adalah setengah dari diameter. Berarti berapa? 11. Waduh, ini perlu diturunkan ke SD lagi. Jari-jarinya 10. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ketika kita akan menghitung luas permukaan lingkaran, paham? Luas permukaan? Siapa yang pertama kali menemukan luas permukaan lingkaran? Ayo, siapa? Yang tahu? Saya, Pak, bukan saya. Rudi Pak. Ulang duluan. Rudi Pak. Wahyu Pak. Wah, salah, namanya Archimedes. Nah, namanya Archimedes. Caranya itu 4 dikali pi dikali r pangkat 2. Kalau r pangkat 2 berarti r-nya 2 kali. 4 kali pi kali r kali r. Pi itu berapa? Ada yang tahu pi? Lupa Pak. Pi itu bisa 22/7, bisa 3,14. Nah, jadi 4 misal. 4 kali tadi jari-jarinya berapa? 10. Jari-jarinya kan 10. Kita pakai yang 3,14. 4 kali 3,14 dikali 10 dikali 10. Nah, seperti itu. Itu cara mencari luas permukaannya. Sedangkan cara mencari volumenya, cara mencari volume dari bola ini adalah 4/3 dikali pi dikali r kubik dikali r pangkat 3. Berarti kalau r pangkat 3, r-nya ada 3 kali. 4/3 dikali pi dikali r dikali r dikali r. Seperti itu. Pi-nya sama seperti tadi, antara 22/7 atau 3,14. Nah, begitu. Ada yang pengen ditanyakan sejauh ini? Tidak ada. Nah, sebelum kita akhiri, Pak Guru akan ada yang bisa bentuk jaring-jaringnya, jaring-jaring bola di sini. Ada yang bisa bentuk jaring-jaring bola di sini. Saya Pak. Oh, dicoba gimana? Pinjam. Oh, iya. Ini Mas. Bentar Pak ya. Ya, Pak, ya. Ya, Nak, ya. Gimana kok belum selesai buat jaring-jaring ini? Jaring ikan. Sudah selesai jaring-jaringnya? Sudah Pak. Ini Pak. Kok malah ini punya anak Pak Guru ini? Waduh, tapi nggak apa-apa. Kita bebas, kita belajar di sini, senang-senang di sini. Nah, jaring-jaring bola di sini seperti ini, bisa dibuat seperti ini. Nah. Gimana? Jelas kan? Gimana ya? Kalian letakkan di bawah seperti ini, akan jelas jaring-jaring bola tadi. Seperti ini. Ketika digambar. Atau ada lagi, sebentar Pak Guru gambarkan. Nah, jika digambar akan seperti ini. Nah, seperti ini. Tadi kan penjelasannya
terbentuk dari lingkaran yang tak berhingga, banyak lingkaran. Sampean boleh buat lingkaran 100 kali, nggak apa-apa, itu akan tetap membentuk bola jika disatukan. Seperti itu. Asal bertemu pada titik yang satu. Ya, paham. Asal bertemu pada titik yang satu dan jari-jari satu. Jari-jarinya sama, akan membentuk sebuah lingkaran. Paham? Paham. Paham sejauh ini? Paham. Nah, jika paham, mari kita tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.